Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Senin 9 November 2020 dengan tema Batu Pengingat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami akan mengawali minggu ini dengan berbagai aktivitas. Engkau menyertai kami lewat setiap firman-Mu, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu dengan tepat dan baik menurut kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yosua pasal 24 ayat 25 sampai 31. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Ada banyak cara yang memudahkan kita untuk mengingat hal-hal yang harus kita lakukan pada hari ini, besok, atau beberapa bulan ke depan. Ada yang terbiasa menggunakan catatan pada agenda. Ada juga yang terbiasa menempelkan secarik kertas pada meja kerja atau tempat yang sering dilihat. Hal itu merupakan usaha yang kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita dalam bekerja, belajar, atau aktivitas lainnya. Hari ini, kita akan melihat cara Yosua dan bangsa Israel dalam mengingat setiap kebaikan Tuhan. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang melanjutkan perjalanan bangsanya menuju tanah perjanjian. Ada banyak pengalaman perjalanan yang ia alami dan ia selalu percaya bahwa Tuhan menyertainya dan menolongnya. Hal ini diungkapkan oleh Yosua kepada bangsanya pada keseluruhan pasal ke-24 ini. Kisah ini dimulai ketika Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem dan menyampaikan firman Tuhan tentang semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi bagi bangsa itu melalui berbagai cara. Firman yang disampaikan oleh Yosua direspons oleh bangsa Israel dengan menyerukan sebuah tekad bahwa mereka akan seterusnya menyembah kepada Tuhan dan tidak berpaling darinya. Janji untuk selalu berpegang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, dan tidak berpaling darinya menjadi janji yang diikat oleh Yosua bersama dengan seluruh bangsa itu. Mulai saat itu, bangsa Israel menjalankan janji mereka untuk selalu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab pertolongan Tuhan yang pernah mereka rasakan dalam berbagai pengalaman perjalanan telah menjadi bukti Tuhan mengasihi dan menyertai mereka. Yosua menuliskan di dalam kitab hukum Allah dan mengambil batu besar sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa mereka telah berjanji dan harus setia menjalani janji tersebut. Dalam beberapa kisah di Alkitab sebelumnya, kita mengenal bangsa Israel yang mudah sekali goyah dalam komitmennya. Namun, ikatan perjanjian ini terus dilakukan oleh bangsa Israel bahkan ketika Yosua sudah mati. Orang Israel terus beribadah di sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Mereka terus mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Hal itulah yang terus menguatkan bangsa Israel dan mampu membuat mereka semakin rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita merenungkannya. Di masa pandemi, kita beribadah dengan cara yang berbeda dari biasanya.
Kita bukan sekadar membutuhkan waktu untuk beribadah, tetapi juga membutuhkan niat dan kemandirian yang besar dalam menjalankan ibadah itu. Ketika kita masih harus beribadah di rumah, maka tantangan untuk selalu mengarahkan hati kepada Tuhan terkadang menjadi tantangan yang sangat besar. Belajar dari kisah Yosua dan bangsa Israel, kita menjadikan hari ini sebagai batu pengingat bagi kita untuk dapat disegarkan kembali dalam komitmen beribadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu tidak lagi kita lakukan hanya sekadar rutinitas, tetapi menjadi bukti nyata kerinduan kita kepadanya, sehingga kita pun akan semakin sungguh-sungguh beribadah. Ibadah kita setiap hari, baik melalui renungan atau puji-pujian kepada Tuhan, juga perlu kita tingkatkan kualitasnya, agar kita semakin mampu mengingat dan merasakan setiap kebaikan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berkomitmen. Saya akan semakin sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk beribadah, juga menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, baik ibadah yang dilakukan pada hari Minggu atau ibadah yang saya lakukan di hari-hari lain melalui renungan atau puji-pujian, agar saya semakin dapat merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada hari ini kami belajar dari perjalanan Yosua bersama bangsa Israel ketika mereka terus berkomitmen untuk mengingat setiap kebaikan yang pernah Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Hari ini kami juga berkomitmen untuk bisa terus mengingat setiap kebaikan-Mu, menjalani rutinitas rohani kami semakin hari semakin lebih baik. Engkau juga terus menyertai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.